Haji 2024. Tur ke Masjid Kuba dan Kebun Kurma Abu Faisal. Kami Jamaah Haji 2024, pada tanggal 19 Mei tahun 2024 dari KBI Darun Nadwa Kloter 6 JKS Jakarta melakukan perjalanan city tour ke berbagai tempat bersejarah. Perjalanan kami dari hotel tempat kami menginap yang tidak jauh dari Masjid Nabawi menggunakan 2 bus wisata. Berangkat jam 6 ke Masjid Kuba. Namun sebelum sampai ke Masjid Kuba, terlebih dahulu singgah ke Kebun Kurma Abu Faisal. Oh, jalur khusus. Berarti ini sesuai jalan kita ya? Ya, makanya saya ajak perginya jalan ini, pulangnya jalan itu. Gitu. Nah, ini kemarin juga sini. Ini super proses yang kita lewat ya? Iya, ini lewat kurma nih. Iya, aku rumah udah lewat nanti. Cuma nggak bisa foto di situ. Di luar aja kita foto. Nggak, kemarin. Sekarang. Kenapa nggak ditaruh di Apa? Enggak lah, Bu. Nanti terlalu banyak share kita nggak nangkap. Menu-menuin HP orang. Nah, ini kurmanya di sini. Ini yang belum buah, Pak. Yang buah nanti. Ini yang sedikit. Nanti yang banyak. Ini ada lagi di pinggir jalan nih. Kebun Kurma Abu Faisal ini sangat populer. Setiap jamaah haji maupun umrah tidak ketinggalan untuk berkunjung ke kebun kurma ini. ada khusus, Bu? Ini upahnya jalan kaki gitu kan? Jarak dari hotel kami menginap tidak begitu jauh, yaitu sekitar 5 km. Kami berempat pernah jalan kaki dari hotel ke Masjid Kuba ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam 15 menit. Sekarang kami menuju Kebun Kurma Abu Faisal. Iya, ini sih sekalian nih kan berangkat aja jadi udah sekalian pindah gitu. Oh iya kan, iya saya di Duren 3. Jauh juga loh, Pak. Kita jalan kemarin. Tuh, jauh. Jauh. Tapi kan nggak terasa. Nggak terasa, atau nyampe. Iya, iya. Kalau ulang tahun sekalian saya di situ pacarnya. Kita Duren 3 yang depan yang keren banget itu. Iya. Oh, deket banget itu dari mana? Kita kemarin lewat bawah, Pak ya? Kita naik apa lewat bawah kemarin? Jalan sebelah situ kemarin. Iya, di Jepang. Baru bagi dari Mulai di SMK mah baru 2 tahun. sudah sampai di terminal sekarang. Oh, ini buah, Pak, nih. Berbuah nih. Ya, ini buah. Nah, ini rendah nih. Ini rendah nih. Tuh. Ya. Oh. Kalau mau hamil lagi bisa. Ada buah. Tuh, rumah pun. Bisa Bu Jas. Kalau makan lagi gitu. Sama istri yang lain. Jangan bikin gara-gara, Pak. Jadi kecak itu.
Oh bisa foto nanti ke sana Bu. Berhentinya di sini nih. Iya. Berhentinya di sini. Kita jalan kaki. Oh, itu bisa Pak di situ juga. Tuh berbuah semua tuh. Kebun kurma Abu Faisal salah satu produsen kurma terbesar di Arab Saudi, yang berlokasi di Al-Hatim, 7682, Madinah, Arab Saudi. Di kebun kurma Abu Faisal tempat membeli oleh-oleh dari berbagai macam jenis kurma. Sambil melihat perkebunan kurma yang ada di sekitar toko, kami juga bisa membeli kacang Arab dan jajanan khas Madinah lainnya. Salah satu jenis kurma yang ternama dan paling diminati jamaah dan ada di mana-mana adalah jenis kurma ajwa dengan warna hitam dan biasa disebut juga dengan kurma Nabi. Kurma ajwa ini banyak diminati karena selain rasanya yang khas dan enak. Di dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di kebun kurma Abu Faisal ini, kita bisa melihat selang air yang bergantungan dan bercabang yang diberi nozzle lubang semprotan air. Setiap beberapa menit, lubang nozzle menyemprotkan air ke pohon kurma. Kelihatannya, ini adalah cara menyiram air ke pohon. Jadi tanaman kurma mendapatkan cukup air. Di toko kebun kurma Abu Faisal ini menjual banyak jenis kurma, termasuk kurma mentah yang belum diolah. Kurma favorit pengunjung adalah kurma najwa. Juga banyak jenis makanan untuk oleh-oleh yang terbuat dari kurma. Ada madu kurma juga. Harga juga lebih murah dari tempat-tempat toko pada umumnya. Ayo lurus ke dalam Pak, jalan langsung Pak. Masuk ke dalam dulu Bapak Ibu. Anjar mancing lurus ke dalam. Pinggir kanan, jalan masuk pinggir kanan Pak. Pinggir kanan, pinggir kanan. Pinggir kanan, Bapak Ibu jalan masuk pinggir kanan ya. Anjar mancing pinggir kanan, jalan masuk lurus ke dalam. Abang kurma kacang coklat halal. Pinggir kanan lurus ke dalam. Abang kurma kacang coklat halal di dalam. Untuk Bapak Ari silakan. Lurus ke dalam, baca masih. Setelah selesai dari kebun kurma Abu Faisal, kami berkumpul menuju bis masing-masing. Para jamaah sudah membeli oleh-oleh untuk dimakan di hotel atau dibawa pulang ke tanah air. Semua jamaah masuk ke bis, ketua kelompok dan ketua regu mengecek anggotanya, jangan ada sampai tertinggal. Setelah jumlahnya cukup, maka bis siap diberangkatkan. Rombongan jamaah haji dari KBIHU Darun Natwah berangkat menuju Masjid Kuba. Jarak Masjid Kuba tidak jauh dari kebun kurma Abu Faisal ini. Di Masjid Kuba nanti sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba, nilainya sama dengan 1 kali umroh. Masjid Kuba adalah masjid terbesar kedua di Madinah setelah Masjidil Nabawi. Dalam perjalanan ini, kita bisa melihat kiri dan kanan jalan. Banyak tanaman pohon pelindung yang sudah merata sepanjang jalan. Sesuai konsep pemerintah Arab Saudi, bahwa semua tempat akan dibuat pelindung dari terik panasnya matahari. Baik menanam pepohonan atau membuat payung raksasa di halaman Masjid Kuba.
Tujuannya adalah membuat nyaman para jemaah haji maupun jamaah umroh. Ada kemungkinan besar, di kemudian hari di kota Madinah akan menghijau oleh tanaman pohon pelindung. أنا تعبان قلبي يعور. Ini pembelian tadi yang telepon 11 ini. Yang kita bandingkan dulu. مرة هلا مرة أنا ودخلنا كيجي تنازع أنا سني والله تمنيت اني ما شفتها ولا عرفت. أقول لي بلاحد جاي Kita cuma habis kita doang yang belum jalan, makanya pagi nelpon. Ini mau dibangun. Perjalanan sudah sampai tujuan, yaitu memasuki area parkir bis di Masjid Quba. Kami turun dari bis, menuju Masjid Quba dengan berjalan kaki. Masjid Quba tempatnya sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Menuju ke Masjid Nabawi bisa menggunakan angkutan umum seperti mobil listrik dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Karena kami jamaah haji dari KBIHU Darun Nadwah dengan jumlah banyak dalam acara City Tour, maka menggunakan 2 buah bis wisata. Masjid Quba ini sangat luas, sekitar 20.500 m2, bahkan bisa menampung 20.000 jamaah. Masjid Quba adalah masjid yang dikunjungi oleh setiap jamaah haji dan umroh.
Masjid Quba didirikan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara itu, Masjid Nabawi dibangun Rasulullah SAW sesudah beliau tiba di Madinah. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang diagungkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang diagungkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba memiliki pahala sama dengan 1 kali umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, kemudian ia salat di Masjid Quba, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang sering diziarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi masjid ini setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Nabi Muhammad berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki atau menunggang unta, lalu salat 2 rakaat di masjid ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami berempat juga sudah mencoba mengikuti jejak Rasulullah berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kami pulang naik angkutan umum jurusan ke Masjid Nabawi. Segera melaksanakan sholat zuhur berjamaah mengikuti imam Masjid Nabawi untuk arba'in. Masjid Quba adalah salah satu masjid yang memiliki arsitektur yang indah dan megah. Masjid ini telah mengalami beberapa kali rekonstruksi dan perluasan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Sekarang di sekitar Masjid Quba ditanami pohon pelindung dan pohon kurma. Rencananya akan didirikan payung-payung raksasa. Di area Masjid Quba juga banyak pedagang makanan dan minuman. Bahkan ada yang memberi kopi Arab dan makanan gratis. Tempat wudhu ketika kita hendak sholat ada di luar dan posisi di bawah, jadi harus turun melalui tangga. Setelah selesai sholat sunnah, jamaah melihat di sekeliling sekitaran Masjid Quba. Kemudian, kami mencari makanan atau jajanan di halaman masjid bagian jamaah datang atau hendak pulang. Di tempat ini ada jajanan dan minuman sesuai selera masing-masing jamaah. Namun ada juga yang menggratiskan minuman dan makanan. Berada di Masjid Quba tidak lama, karena masih ada beberapa tempat yang harus dikunjungi lagi. Waktu memang diburu-buru, karena kami harus sholat zuhur di Masjid Nabawi untuk memenuhi 40 waktu arba'in. Dari masjid ke tempat parkir, jalan kaki agak jauh dan panas. Ketua kelompok dan ketua regu harus memeriksa anggotanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah cukup, bus berangkat untuk melanjutkan kunjungan berikutnya. Masjid Quba memiliki 19 pintu yang terdiri dari 3 pintu lebar, tinggi dan 16 pintu kecil. 2 pintu besar untuk laki-laki dan 1 pintu besar untuk perempuan. Kalau dari tangga utama masuk ke Masjid Quba, sisi kiri buat perempuan dan sisi kanan buat laki-laki. Sebelum masuk ke dalam masjid untuk sholat sunnah 2 rakaat, jemaah ambil wudhu yang letaknya di luar masjid. Penyimpanan alas kaki ada dekat pintu masuk masjid. Sholat sunnah 2 rakaat di dalam Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1 kali umroh. Sholat sunnah masing-masing kemudian berdoa. Setelah selesai segeralah keluar, karena banyak jemaah yang akan sholat juga. Betapa luas halaman Masjid Quba ini. Tampak tanaman baru ditanam untuk penghijauan dan pelindung panas dari sengatan matahari. Butuh waktu lama untuk tumbuh rimbun. Beberapa tahun mendatang tanaman ini sudah rimbun.
Jadi, pemerintah Saudi Arabia rencana membuat jamaah umroh dan haji dapat beribadah dengan aman, nyaman, tidak merasakan panas lagi. Selamat jalan, semoga bisa datang kembali ke tanah suci lagi. Dan yang belum bisa datang memenuhi panggilan Allah, semoga Allah segera memberikan kemudahan. Amin. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, polimikro dan rayon printing maupun polosan bersertifikat halal, berkualitas dan termurah. Tidak memiliki cabang dimanapun, hanya di kawasan industri Jababeka.